Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menentukan kuat arus listrik pada rangkaian tertutup satu loop. Sebelum mengerjakan, mari saya meminta kalian untuk meringkas materi tentang hukum 1 Kirchhoff, hukum 2 Kirchhoff. Untuk hukum 1 Kirchhoff dulu sudah pernah dibahas di SMP, di mana jumlah kuat arus listrik yang masuk pada suatu titik percabangan sama dengan jumlah kuat arus yang keluar pada dari titik percabangan. Jadi ini kalau kita perhatikan pada gambar berikut, ada satu titik yaitu titik P. Ini ya titik P. Maka arus yang masuk itu adalah I1, I2 ini menuju ke titik P. Sedangkan kuat arus 3, 4 dan 5 di sini keluar dari P. Selanjutnya untuk hukum yang kedua, bahwa pada rangkaian tertutup jumlah aljabar GGL sumber arus dengan penurunan beda potensial nilainya sama dengan 0. Jadi di sini dimaksud adalah rangkaian tertutup. Maksudnya bagaimana? Jadi jika kita menganalisis dimulai dari titik A, maka satu rangkaian tertutup itu dimulai dari A menuju ke B, kemudian menuju ke E, kemudian menuju ke G, memiliki titik A. Pada hukum 2 Kirchhoff ini ada beberapa aturan untuk menganalisanya, yaitu ketentuan perumusannya, semua hambatan dihitung positif, kemudian E bernilai negatif jika kita menemui dari baterai. Kemudian E bernilai positif jika kita menemui kutub positif baterai. Arus yang sama dengan penelusuran loop dihitung positif, sedangkan yang berlawanan dihitung negatif. Kemudian yang terakhir, jika hasil perhitungan kuat arus itu bernilai negatif, maka kuat arus yang sebenarnya merupakan kebalikan dari yang ditetapkan. Nah, ini ketentuan yang harus kalian pahami. Selanjutnya kita terapkan. Ini ya, ada sebuah rangkaian listrik tertutup. Jadi, bagaimana cara mengerjakannya? Analisa untuk menentukan arah loopnya. Saya misalkan arah loopnya dimulai dari titik A. Jadi dari A ke B, kemudian dari B ke E, dari E ke G, kemudian kembali lagi ke titik A. Ini arah loopnya. Arah loop. Selanjutnya kita tentukan arah arus listriknya. Nah, sebaiknya biar lebih mudah, saya memilih arah arus listriknya searah dengan arah loopnya. Jadi I-nya dari A ke D, ke E, ke G, kemudian ke A. Jadi saya pilih I-nya searah dengan arah loop. Saya beri tanda di sini. Ini I. Ini ya. Arusnya saya memilih searah dengan penelusuran loop sehingga positif. Nah, selanjutnya untuk menganalisanya kita mulai dari GGL-nya. GGL-nya di sini ada 3, E1, E2, E3. Kemudian ada R1 kecil, ini hambatan dalam, R2 kecil, dan R3 kecil. Biasanya untuk hambatan dalam itu selalu jadi satu sama GGL-nya. Kemudian ada hambatan luar yaitu R besar. Di sini juga dicontoh misalkan di sini ada 4, ada R1, R2, R3 dan R4. Nah, ini ya. Sekarang tadi loopnya ini, kemudian arah arusnya searah dengan arus loop. Nah, untuk menentukannya
menentukan besar arusnya kita menggunakan rumus ini. Sigma E plus sigma I kali R sama dengan 0. Sigma E plus sigma I dikali sama dengan 0. Nah, ini berlaku jika kita tidak menggunakan, jika hambatan dalamnya diabaikan. Namun jika hambatan dalamnya tidak diabaikan, jadi nilai R kecilnya ada, kita bisa menggunakan rumus ini. I kurung R, jadi tinggal menjumlahkan saja antara R besar dengan R kecil. Nah, sekarang penelusuran arah loopnya dari A ke D. A ke D kita bertemu dengan GGL yang bertanda negatif. Ini S1, jadi S1-nya nanti di sini negatif. Sebentar. S1. Kemudian ya, telusur lagi sampai di sini ada E2 bertanda positif. Jadi plus E2. Kita telusur lagi sampai bertemu dengan ini 3 bertemu tandanya negatif. Berhubung I-nya sama dengan arah loop, jadi tandanya plus. Ini semuanya di seri, jadi tandanya R-nya dijumlahkan. Jadi R1 tambah R2 tambah R3 sama dengan 0. Jadi jumlah R-nya ini tergantung ada berapa hambatan luarnya. Misalkan kalau hanya ada 2 berarti ya R1 tambah R2 saja. Kalau mungkin ada 3 berarti R1 tambah R2 tambah R3. Nah, yang ini jika hambatan dalamnya diabaikan. Tapi kalau hambatan dalamnya ada atau tidak diabaikan berarti ada perbedaan di bagian sini. Yang berbeda di sini adalah menambahkan R kecil. Jadi nanti di bagian sini R1 besar tambah R2 besar tambah R3 besar tambah R4 besar tambah R1 kecil tambah R2 kecil tambah R3 kecil. R1, R2 kecil, R3 kecil ini tergantung pada jumlah GGL-nya. Jadi kalau R1 kecil berarti milik yang di GGL E1. R2 kecil berarti milik GGL yang E2. R3 kecil berarti ini milik di GGL E3. Ada 0. Untuk bagian ini sama. Bagian sini sama.
Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.